semuanya, kembali lagi di Gagaru Channel. Yap, kalian bisa lihat ini adalah mobil F1 terbaru dari tim Haas 2024 dengan kode bodi VF24. Di kali ini gue akan bahas perubahan apa saja dari segi desain, elemen aerodinamika, dan aerodinamikanya secara singkat ketimbang di mobil generasi sebelumnya. So, mari kita lihat mobil terbaru dari Haas 2024 dengan kode bodi VF24 ini. Dan ya, ini adalah mobilnya dari Haas VF24, yaitu mobil generasi terbaru dari Haas yang berkode bodi VF24. Dan ini mobil ini baru di launching di sekitar tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Februari. Dan di launching sebagai mobil pertama F1 2024 yang merilis mobil generasi terbaru dengan sasis terbaru, dengan livery yang terbaru. So, ini adalah mobilnya, dan gue sudah siapkan beberapa fotonya untuk kita bahas secara singkat namun berdetail apa saja elemen-elemen baru yang Haas buat di sini ketimbang di tahun sebelumnya. Dan ya, ini adalah mobilnya. Gue akan bahas singkat dan bahas sedetail mungkin apa saja yang baru di sini. Secara garis besar, Haas masih, kalau kita lihat dari samping, Haas masih mencirikan atau masih memperkuat hubungan mereka dengan Ferrari sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa temukan ada beberapa elemen yang mereka adopsi dari Ferrari, namun juga mereka mengadopsi juga dari tim lain. Khususnya di sini adalah tim Red Bull yang mereka adopsi sebagai perbaikan atau penerus lanjutan spesifikasi mobil di tahun lalu yang mereka buat. Jadi di tahun lalu kan mereka di sekitar GP Austin mereka merubah mobil mereka dari set pot kolam seperti ini, yang jadi ada perbedaannya nih. Gue ada foto perbedaannya. Jadi ada antara set pot kolam dengan set pot yang downwash mereka miliki, yang mereka rubah di GP Austin tahun lalu. Dan set pot jenis itu masih mereka kembangkan, lanjutkan terus sampai sekarang dengan beberapa update kecil-kecil untuk memperbaiki sistem atau konsep mobil mereka agar semakin baik. So, tidak banyak sebenarnya yang berubah di sini. Tidak secara general mereka rubahnya, hanya sebagian kecilnya saja, hanya update-update minor. Namun di sini bisa kita lihat adanya niat yang khusus dari Haas untuk semakin memperbaiki mobil mereka di tahun 2023 sebagai new challenger atau penantang baru di tahun 2024 ini. Dan identitas mereka sebagai konsumen atau customer dari Ferrari masih terlihat begitu kuat di sini. Namun mereka juga mengadopsi bentuk desain elemen aerodinamika dari tim lain, khususnya di sini adalah tim Red Bull, yaitu di mana mereka mengadopsi sistem sidepod milik Red Bull yang mempunyai sidepod downwash di sini, dan beberapa elemen lainnya yang berbentuk mirip-mirip seperti Red Bull. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian, mungkin di sini gue akan bahas singkat. Gue langsung akan masuk ke bagian detailnya. Apa saja yang baru di Haas VF24 ini ketimbang Haas di tahun lalu. Seperti biasa, gue akan mulai dari bagian depannya dulu di sini. Jadi ada beberapa foto gue di sini.
Gue akan masuk bagian depannya dulu ya. Di sini. Gue akan mulai dari perbedaannya dulu saja. Oke, ini adalah perbedaannya antara HAS VF24 dengan HAS VF23 di sini. Bisa kita lihat. Di bawah adalah HAS launching, HAS dengan versi launchingnya mereka di 2023 yang di bawah, dan ini adalah HAS versi launching dari 2024-nya. Seperti itu. Oke, apa saja sih yang berbeda dari HAS VF24 ini? Yang pertama, bisa kita lihat di sini. Di front wing mereka masih mengadopsi tipe nose tip yang menggantung atau menempel pada bagian main flaps pertama sini. Masih sama dengan tahun lalu, mereka masih menaruhnya di flaps pertama sini, nose tipnya, dan ini membuat sistem front wingnya mereka menjadi dua lapisan seperti ini, yang membuka gap atau celah di bawahnya antara main flaps pertama dengan end plates di bawahnya, menimbulkan celah di sini untuk diindikasikan untuk mengirim aerodinamika airflow ke bawah mobil ke bagian undercut di sini. Karena dari sistem undercutnya mereka, dari sistem sidepod dan undercut dan inlet sidepodnya HAS VF24 ini berubah secara signifikan ketimbang tahun lalu sebelumnya, seperti itu. Jadi adanya kesinambungan antara nose tip dengan front wing, dengan flaps pertama, dengan main flaps di bawahnya, dengan nose tipnya. Ini ada kesinambungannya dengan dari sidepodnya. Kalau kita lihat di sini secara mendetail, sebentar. Nah, seperti ini secara mendetail. Jadi nose tipnya menggantung di sini atau ditempatkan oleh engineer-nya di nose tip di flaps bagian pertama sini. Dan ini masih sama dengan tahun lalu sebelumnya. Seperti itu. Kalau kita lihat dari secara frontal di sini, seperti itu. Untuk geometri dari front wing mereka lebih landai ketimbang di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya mereka masih agak sedikit curam di tengahnya, seperti ini. Jadi ini adalah front wing mereka, geometri utamanya. Jadi adanya ketinggian di tengah-tengah sini yang lebih tinggi ketimbang sisi kiri dan sisi kanannya. Namun di tahun 2024 ini, di HAS VF24 ini, mereka lebih cenderung datar di geometri front wing mereka, seperti ini. Nah, geometri datar ini diambil oleh HAS yang berasal dari Red Bull. Karena Red Bull di tahun lalu, geometri dari front wingnya mereka tidak begitu curam, tidak begitu mempunyai geometri yang sangat tinggi atau sangat rendah di front wing mereka, namun lebih mendatar di sini. Nah, seperti itu. Jadi lebih landai dan lebih normal bentuknya di geometri front wing mereka. Selain itu, selain bentuk geometri yang diambil oleh Red Bull, yang diambil oleh HAS dari Red Bull, selain itu mereka memasang mereka memasang pengait flaps di sini. Nah, ini adalah pengait flaps yang sama persis yang dipasang oleh Ferrari di tahun sebelumnya di mobil mereka, karena
Ferrari di tahun lalu memasang pengait flaps yang berbentuk seperti winglet seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ini yang akan menimbulkan outwash, memaksimalkan bentuk outwash ke arah samping mobil. Seperti ini. Jadi ini akan memberikan efek outwash atau angin buang ke arah luar mobil, dan itu adalah fungsi utamanya. Itu adalah fungsi keduanya. Fungsi utamanya adalah sebagai pengait flaps. Jadi di video-video lalu sebelumnya gue membahas tentang pengait flaps ini, yang dimana sebenarnya adalah secara regulasi diperbolehkan. Namun kalau itu membuat outwash yang berlebih, maka oleh FIA itu dilarang. Jadi Haas mengadopsi dari Ferrari dari tahun sebelumnya, dan ini akan meningkatkan atau sebagai indikasi oleh ke orang banyak bahwa mereka masih menggunakan atau mengadopsi sistem customer atau sistem sebagai pembeli item atau parts mobil terbanyak dari mobil induknya, yaitu di sini dalam hal ini adalah Ferrari. Seperti itu. Jadi mereka memasang pengait flaps di mobil mereka sebagai penguat struktur dari flaps front wing mereka, seperti itu. Selain itu ada sedikit highlight di sini. Kalau bukaan dari celah gap sini, mungkin ini dari efek dari foto ya. Gua tidak bisa indikasikan bahwa ini adalah terjadi beneran. Di sini terdapat celah yang sangat besar atau gap yang sangat besar antara flaps pertama dengan main flaps di bawahnya. Celah yang sangat besar di sini, yang dimana di sini diindikasikan untuk memberikan asupan airflow ke arah bawah inlet setpot, yaitu di bawah di area undercutnya. Oleh karena itu kita akan masuk ke bagian sampingnya. Kita akan lihat struktur atau bentuk setpot mereka dari Haas VF24 ini. Oke, ini adalah bentuk setpotnya dari Haas VF24. Gue akan compare atau sandingkan dengan bentuk tahun sebelumnya. Nah, ini. Oke, ini adalah bentuknya. Jadi bisa terlihat ya, ini adalah tipe setpot model downwash yang mereka kembangkan dari tahun 2023 GP Texas. Dan ini adalah setpot model kolam. Jadi Haas sudah tidak memakai setpot kolam, yang dimana Ferrari juga sudah tidak memakai setpot kolam. Seperti itu, jadi kita indikasikan bahwa 100% mungkin ya, 100% bahwa Ferrari tahun ini sudah tidak memakai setpot kolam, dan semua 10 tim sudah memakai setpot downwash. Seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat di sini, banyak hal update yang dilakukan oleh Haas. Pertama, gua akan highlight adalah di sini, yaitu bentuk setpot pertama. Jadi adalah kerjaan dari engineer Haas yang diupdate, yaitu adalah pertama setpot, yang kedua adalah engine cover di sini. Jadi engine cover dari Haas di sini bentuknya seperti ini. Gue akan crop dulu. Nah, jadi engine covernya mereka seperti ini. Dia bentuknya kalau yang di tahun 2023 ramping di sini. Nah, seperti itu. Namun di tahun 2024 yang sebenarnya juga mirip dengan spek sebelumnya VF23 di tahun 2023 dengan spek B, setpot mereka mempunyai desain engine cover yang gemuk di sini.
Nah, ini adalah engine covernya. Dengan di sini terdapat lower exit atau exit radiator engine, yang dimana di setpot model kolom sebelumnya itu tidak ada di sini di engine covernya. Adanya di atas setpotnya, di desain kolom setpot mereka tersebut. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. So, kita akan masuk ke bagian detailnya di sini. Nah, ini adalah bentuk setpot mereka, yaitu model downwash, yang mereka kembangkan lebih lanjut dari setpot model downwash yang mereka kembangkan di GP Texas tahun lalu. Dan ini adalah area inlet setpotnya, dengan ini adalah area undercutnya. Nah, ini. Jadi ini adalah bentuk setpotnya dari Haas VF24 ini, yang dimana gue bisa bilang ini 100% jiplak atau duplikat dari Red Bull. Kenapa? Karena Red Bull mempunyai setpot yang sama persis dengan Haas ini di tahun 2023, dengan segala bentuk sampai sedetail inlet setpot dan model downwashnya serta undercutnya. Nah, jadi ada 3 item: inlet setpot, downwash, dan 3 adalah undercutnya. Seperti itu, yang diadopsi pure, benar-benar diadopsi dari Red Bull tahun lalu. Jadi ini dimaksudkan Haas untuk membagikan sistem airflow, aerodinamika, beban downforce yang lebih merata ke bawah, ke seluruh mobil, dikhususkan ke area cock bottle di sini. Nah, jadi Haas ingin memperkuat area downforce mereka di area diffuser dengan membuat setpot model downwash seperti ini, dengan memberikan efek airflow turun ke bawah dengan ditujukan ke arah cock bottle yang akan menekan area diffusernya. Seperti itu. Itu dari samping. Namun tidak hanya itu, untuk inlet setpotnya gue akan highlight di sini. Nah, jadi inlet setpotnya mereka berbentuk sangat tipis, sangat kecil, sama persis dengan Red Bull yang mempunyai inlet setpot yang tipis di sini. Nah, di sini ini adalah inlet setpotnya, yang dimana ini berbeda 100% dengan inlet setpot dari Haas VF23 di tahun sebelumnya, seperti itu. Dengan area undercutnya yang sangat besar di sini. Nah, inilah yang dimaksudkan mungkin dari bentuk front wing yang yang bentuknya datar di geometrinya, untuk memberikan efek airflow tersebut dapat masuk ke area undercut di sini. Karena area undercut di sini akan memberikan airflow untuk memperkuat area floor di sini. Seperti itu. Seperti itu. Kalau kita lihat dari samping lagi, jadi di sini area inlet setpotnya sangat tipis, dengan mulut di bawahnya yang ini, yang dia lebih maju ke depan ketimbang mulut di atasnya, untuk memberikan secure atau penjagaan ketika airflow tersebut yang mulut bagian atas ini tidak masuk ke bagian atas setpot. Jadi mereka akan terjun masuk ke bagian bawah mobil, tapi tidak mengganggu dari airflow yang ada di bagian undercut sini. Seperti itu. Jadi ini sama persis yang dilakukan oleh Red Bull. Selain itu, untuk bagian setpotnya di bagian bawahnya
mereka mempunyai bentuk setpot yang mengambang di sini. Jadi ini setpot yang downwash, dan ini adalah ada area undercutnya, dan ini adalah area dari floornya, yang dimana ini diindikasikan seperti mengambang di sini. Jadi adanya antara celah antara gap floor dengan Red Bull dengan setpot di sini. Dengan di sini terdapat area lekukan di sini yang bisa kalian lihat. Nah, ini area lekukan di sini untuk memperkuat airflow atau memperkuat efisiensi downforce yang terjadi di pada floor dengan area cekungan di sini. Jadi airflow akan keluar di sini, dan ini akan menempel di sini. Seperti itu ya. Itu untuk bagian sampingnya. Kita akan masuk ke bagian dari belakangnya. Di belakang sini Haas merombak struktur update dari bentuk DRS atau rear wing mereka, khususnya pada bagian end plate-nya di sini. Jadi end plate ini terdapat perubahan yang cukup signifikan. Sebentar, gue akan mungkin punya fotonya. Nah, jadi end plate ini, kalau end plate dari Haas VF23 ini berbentuknya seperti ini. Gue akan perjelas dulu. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi ada area yang mulus di sini yang lakukan dari end plate dari rear wing Haas di sini yang terbentuk melengkung secara halus di sini. Namun pada bagian end plate dari Haas VF24 ini, dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi adanya patahan di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini dinamakan adalah cut out rear wing. Jadi adanya patahan atau seperti tidak nyambungnya antara antara end plate dengan main plate-nya di sini. Jadi ini tidak seperti tidak nyambung dengan bagian main plate ini di situ, yang dimana ini adalah tren terbaru atau tren yang sudah Red Bull gunakan. Jadi ini bermula dari Red Bull di tahun 2023 yang membuat cut out seperti ini, DRS bentuk seperti ini. Ini diindikasikan untuk memberikan efek downforce yang lebih optimal, efek efisiensi downforce yang lebih optimal, karena cutout ini dia bentuknya merata ya. Sebenarnya dia lebih merata, tegak dari sisi kiri sampai sisi kanannya, ketimbang cutout atau ketimbang dari bentuk DRS seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia tidak semuanya dari kanan ke kiri dia tegak. Jadi tidak semuanya dari kanan ke kiri dia tegak. Jadi ada area yang melengkung di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada area yang melengkung di sini. Kalau tegak seperti ini,
dia bisa memberikan efek downforce yang lebih optimal dan merata ke seluruh sayap mobil. Seperti itu. Nah, di sini. Namun ini bisa ya gak seluruh satu musim Haas atau tim-tim lain bisa menggunakan ini. Namun di ketika sirkuit yang membutuhkan maksimum downforce, rear wing ini bisa dipakai oleh tim-tim lain seperti itu. Jadi ini akan memberikan efek merata distribusi downforce pada bagian rear wing di sini. Nah, seperti itu. Jadi lebih merata ketimbang cut out atau end plate dari model lama, yaitu yang lebih rounded di sini atau lebih melengkung pada bagian situ. Dan di sini sepertinya yang gue lihat di sini terdapat journey flaps di sini di ujung dari flaps di RS mereka. Jadi terdapat seperti journey flaps di sini. Di sini journey flapsnya. Jadi ini untuk menimbulkan efisiensi maksimum downforce yang dihasilkan oleh rear wing tersebut. Seperti itu. Selain itu, pada bagian belakang secara frontal sebenarnya di bagian belakang tidak terlalu banyak yang berubah ketimbang tahun lalu sebelumnya. Namun di sini pada bagian beam wing lagi-lagi Haas mengadopsinya dari Red Bull dengan bentuk yang beam wing lebih agresif di sini. Nah, seperti itu. Mungkin gue punya perbandingannya dengan tahun lalu, tidak ada. Jadi di sini terdapat beam wing lebih agresif yang lebih melengkung pada bagian tengah di sini. Yang ini diadopsi dari beam wing Red Bull tersebut. Jadi itu beam wingnya. Ada satu hal yang lupa gue highlight di sini, yang dimana adalah mungkin terlihat di mana ya? Nah, mungkin di sini. Jadi gue akan highlight lagi di sini pada bagian samping. Nah, Haas di tahun lalu sebelumnya mereka sangat kesulitan untuk memberikan efek engine radiator atau engine heat low free exit yang optimal di mobilnya. Jadi seperti ini. Nah, engine radiator atau low free exit mereka di Haas VF23 spek B mereka bentuknya sangat seperti besar seperti ini, yang sangat-sangat gila bentuknya, dan ini akan pastinya mengganggu airflow yang mengalir ke arah belakang mobil karena panas mesin tersebut mempunyai efek tekanan negatif, tekanan rendah yang bisa mengacaukan atau membuat airflow tersebut secara tidak optimal ke bagian belakang mobil, yang itu akan mengganggu airflow atau downforce pada bagian mobil tersebut. Dan Haas sudah memperbaikinya dengan membuat low free exit ini berada di sini. Jadi lebih kecil, dan ini terdapat desain Canon di sini. Jadi mereka sudah memasang desain Canon satu dan memasangkan low free exit di atasnya. Seperti itu. Jadi sudah lengkap dan sudah baik dalam mengatur airflow engine radiatornya. So, oke guys, itu dia dari pembahasan update mobil Haas untuk spesifikasi 2024 ini. Dan ini adalah versi rendering dari Haas, jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit untuk versi realnya yang akan dilakukan pada sesi shakedown pada 11 Februari nanti. Dan di sana kita akan lihat versi realnya yang dilakukan oleh Haas.
So thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue.